Suarakalbar.id. Istana Kepresidenan menyatakan Habib Rizik Syihab masih punya ganjalan kasus di Indonesia, sehingga Habib Rizik belum juga pulang ke tanah air. Hal itu dikatakan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Garel Adian. Hanya saja tak lengkap kasus yang dimaksud Doni. Janji bisa saja disampaikan, ujar Doni saat dihubungi Suara.com, Selasa, tanggal 27 Oktober tahun 2020, malam. Meski demikian, Doni menyebut bakal ada konsekuensi yang bakal diterima Rizik saat kembali di Indonesia. Di antaranya sejumlah kasus hukum yang mandek karena Rizik berada di luar negeri. Tapi kan tentu saja ada konsekuensi ya, karena ada kasus hukum yang belum selesai nunggu beliau di tanah air, tutur dia. Sebelumnya Habib Rizik tersangkut kasus chat mesum atau pornografi. Namun Markas Besar Kepolisian Indonesia menghentikan kasus itu dengan mengeluarkan SP3, Surat Perintah Penghentian Perkara SP3, Juni tahun 2018. Sementara kasus kedua Rizik kasus penodaan Pancasila. Kasus ini berawal dari Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim pada Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2016. Kala itu Rizik menyebut Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Kasusnya bergulir di Polda Jawa Barat hingga akhirnya dihentikan Mei tahun 2018. Suarakalbar.id. Istana Kepresidenan menyatakan Habib Rizik Syihab masih punya ganjalan kasus di Indonesia, sehingga Habib Rizik belum juga pulang ke tanah air. Hal itu dikatakan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Garel Adian. Hanya saja tak lengkap kasus yang dimaksud Doni. Janji bisa saja disampaikan, ujar Doni saat dihubungi Suara.com, Selasa, tanggal 27 Oktober tahun 2020, malam. Meski demikian, Doni menyebut bakal ada konsekuensi yang bakal diterima Rizik saat kembali di Indonesia. Di antaranya sejumlah kasus hukum yang mandek karena Rizik berada di luar negeri. Tapi kan tentu saja ada konsekuensi ya, karena ada kasus hukum yang belum selesai nunggu beliau di tanah air, tutur dia. Sebelumnya Habib Rizik tersangkut kasus chat mesum atau pornografi. Namun Markas Besar Kepolisian Indonesia menghentikan kasus itu dengan mengeluarkan SP3, Surat Perintah Penghentian Perkara SP3, Juni tahun 2018. Sementara kasus kedua Rizik kasus penodaan Pancasila. Kasus ini berawal dari Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim pada Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2016. Kala itu Rizik menyebut Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Kasusnya bergulir di Polda Jawa Barat hingga akhirnya dihentikan Mei tahun 2018.